Kuncinya kita berusaha adalah satu ilmu. Ini yang paling penting. Intinya adalah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita usahakan, kalau kita tahu ilmunya, kita belajar, insya Allah sukses di depan mata. Jadi kekecewaan saya saat itu, pabrik sabun yang menjadi mitra saya saat itu tidak amanah dan cenderung khianat. Ternyata pabrik tersebut nyalip di tikungan. Jadi nyalip di tikungan, pelanggan saya tanpa diketahui oleh saya diambil alih oleh pabrik. Terus saya punya komisi maklon juga tidak lagi diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Arafan Nur. Saya memiliki usaha produk sabun pembersih rumah tangga merek Lavera dan kosmetik merek Nuri. Berlokasi di kawasan industri Gunung Putri Bogor. Mengawali dulu sejak saya masih bekerja di salah satu stasiun TV nasional sambil bekerja sambil wirausaha. Lambat laun mulai dari agen, kemudian jadi stokis, lalu menjadi distributor, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi menjual produk merek orang lain, dan saya memiliki pabrik sendiri memproduksi berbagai macam produk pembersih rumah tangga, mulai dari sabun cuci piring, deterjen, pembersih lantai, karbol, cuci tangan, hand sanitizer, hingga produk kosmetik yang kami buat sabun mandi dan sampo rambut. Awal mula memang saya meniti karir di sebuah media nasional menjadi jurnalis. Pada saat keluar sebetulnya puncak-puncak karir saya saat itu. Saya mengawali sebagai kamerawan di stasiun televisi nasional sambil berusaha untuk memenuhi tambahan ekonomi rumah tangga. Awalnya saya punya usaha bisnis laundry kiloan tahun 2006. Saat itu belum ada laundry kiloan di Jakarta, mungkin hanya 1 atau 2. Karena laundry membutuhkan sabun, supaya saya bisa dapat sabun harga murah, maka saya sambil usaha jualan sabun, jadi agen. Lambat laun saya mengenal ilmu dan terus belajar mengenai teknik SEO. Sabunnya justru yang makin besar, bukan laundrynya, sehingga laundrynya tutup dan usaha sabunnya mulai dari agen menjual produk orang lain, sehingga sekarang memiliki pabrik sendiri dan kami memproduksinya sendiri. Saya memulai usaha sabun itu di rumah. Kami punya ruang sedikit di garasi yang saya manfaatkan untuk menjadi gudang sabun sekaligus. Kemudian mulai menjajakannya door to door, dari rumah makan yang satu ke rumah makan yang lain, dari laundry yang satu ke laundry yang lain. Mulai banyak diterima masyarakat produk sabun tersebut. Dari garasi rumah yang saya pakai untuk menyimpan sabun, kemudian semakin lama permintaan besar, tentu stok sabun di tempat saya juga harus lebih besar. Mulai memikirkan tempat yang lebih luas. Saya manfaatkanlah tanah kosong samping rumah untuk menjadi stok gudang sabun yang saya jual saat itu. Kemudian lambat laun masih nggak cukup. Saya sewa tempat satu gudang untuk menyimpan sabun tersebut. Nah, kemudian mulai berpikir, kenapa nggak jual merek sabun sendiri? Saya mulai pelajari ilmunya, belajar di YouTube, belajar browsing di Google, diskusi sama teman-teman yang memang memiliki kapasitas ilmu tentang kimia, tentang farmasi. Saya pelajari, saya gali, saya bertanya, terus
belajar lagi di sumber-sumber lain, di perpustakaan juga. Saya aktif di beberapa perpustakaan di kota Jakarta, terutama di British Council dan lain-lain. Baca-baca buku tentang kimia industri, kimia sabun, teknologi industri, kemudian dapatlah sebuah ilmu dasar mengenai bagaimana memformulasikan sabun. Ya, awal-awal saya jualan sabun masih mengandalkan offline. Dari tahun 2006 sampai 2011 itu statis karena hanya menjalankan offline aja, menawarkan dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang nolak, ada yang terima, kehujanan, kepanasan, kayaknya mengerus waktu. Karena saat itu saya juga masih bekerja. Di luar pekerjaan itulah saya mulai menawarkan produk-produk yang saya jajakan. Nah, 2011 saya mulai mengenal ilmu Search Engine Optimization. Waktu itu kompetisinya masih sedikit, sehingga pertarungan di dunia online nggak terlalu susah, nggak terlalu sulit. Itulah yang membuat lonjakan omset bisnis saya begitu cepat. 2011 saya belajar, kemudian 3 bulan berikutnya saya menjadi stokis. Tepat bulan April 2012, itu terakhir saya bekerja di Antv. Jadi saya memutuskan berhenti bekerja, padahal saat itu karir saya lagi betul-betul matang. Mulai dari kameramen, kemudian terakhir jabatan saya field producer, dan baru satu bulan saya diangkat jadi field producer, kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja, fokus ke sabun. Karena tadi dengan ilmu yang saya miliki, ilmu SEO itu, usaha saya begitu melesat. 3 bulan saya belajar, langsung saya memutuskan berhenti. Setelah 6 bulan berikutnya setelah saya belajar, saya langsung naik menjadi distributor karena permintaan yang begitu besar. 1 tahun berikutnya setelah saya belajar, sampai 2 tahun berikutnya dari mulai saya belajar, ternyata saya jadi distributor terbesar seluruh Indonesia dengan produk sabun sebelumnya. Nah, tahun ketiga saya mulai berpikir bagaimana supaya saya bisa memproduksi sabun sendiri dengan merek dagang sendiri. Untuk beralih dari saya sebagai reseller kemudian menjadi pabrik sendiri, tentu di sini ada cerita dari awal mula kekecewaan. Sebetulnya tidak ada niat juga membuat pabrik, tapi diawali dengan kekecewaan itulah yang akhirnya saya memutuskan untuk membuat pabrik sendiri. Jadi kekecewaan saya saat itu, pabrik sabun yang menjadi mitra saya saat itu tidak amanah dan cenderung khianat. Mungkin sekitar setengah omset pabrik tersebut ada di tempat saya semua. Nah, beberapa ada yang maklon melalui saya, beberapa ada yang menjadi distributor melalui saya juga. Nah, kemudian ternyata pabrik tersebut nyalip di tikungan. Jadi nyalip di tikungan, pelanggan saya tanpa diketahui oleh saya diambil alih oleh pabrik. Terus saya punya komisi maklon juga tidak lagi diberikan. Saat itu memang saya dipercaya oleh pabrik tersebut jadi semacam kepanjangan tangannya pabrik lah. Karena ilmu yang saya miliki, ilmu SEO yang saya miliki, orang membeli sabun semuanya melalui saya. Saya serahkan ke pabrik tersebut, kemudian lama-kelamaan nyalip di tikungan itu, pelanggan saya bypass ke pabrik, tidak lagi melalui saya. Bahkan pabriknya sendiri menyembunyikan, walaupun saya punya fakta-fakta bahwa ini adalah pelanggan saya. Itulah yang menjadi inspirasi saya, berarti saya harus punya pabrik sendiri. Sudah lagi tidak amanah, sudah tidak bisa dipercaya. Itulah yang menjadi cikal bakal saya membuat pabrik, berinisiasi membuat pabrik, karena awal dari kekecewaan tersebut. Kenikmatannya banyak. Kenikmatan yang pertama adalah waktu bekerja saya dapat THR. Setelah jadi pengusaha saya bayar THR. Jadi itulah salah satu kenikmatan. Dulu kita tanggung jawab dengan perusahaan, sekarang saya harus tanggung jawab dengan
orang yang saya pekerjakan. Dari mulai kesejahteraannya, kemudian kesehatannya. Kalau dulu saya dapat BPJS, sekarang saya harus bayar BPJS. Kalau dulu dapat bonus, sekarang saya harus keluarkan bonus. Ya, tentu tidak mudah, ada proses yang dilewati di situ. Ketika mulai berhenti kerja, ya wajar ada rasa perbedaan yang begitu sangat berbeda dari kebiasaan hari-hari. Biasanya kita menerima gaji tiap bulan, sekarang mikirin gimana caranya kita bisa dapat penghasilan tiap bulan. Tapi itulah yang menjadi pemicu saya untuk terus belajar, untuk terus berusaha. Proses belajar dan proses berusaha ini saya nikmati saja, dari mulai menjajakan sendiri, mengantar sendiri, terus bikin nota sendiri, sampai akhirnya punya karyawan, tinggal mengatur bagaimana manajemen SDM untuk mengatur itu semuanya. Bisnis sabun yang saya jalanin ini fokusnya sebetulnya ke B2B. Saya buat sabun dengan konsep curah menggunakan jerigen yang ada kerannya. Mungkin hari ini saya patut berbangga karena mungkin satu-satunya sabun yang menggunakan jerigen keran hanya sabun Lavera saja. Inilah menjadi poin pembeda antara sabun-sabun yang lain dengan sabun yang saya produksi. Kita masuk ke pasar B2B. Pelanggan-pelanggan kita banyak tempat usaha, restoran, klinik, hotel, pabrik, rumah sakit. Bukan karena tanpa sebab, tentu ada sebabnya. Saya berpikir kalau kita masuk ke pasar rumah tangga, tentu harus punya modal besar. Karena brand image merek dagang saya belum dikenal oleh masyarakat. Membentuk brand image ini kan perlu biaya besar. Iklan, promosi besar-besaran, merubah pola pikir pasar rumah tangga untuk beralih ke merek yang terkenal, merek ternama, agak sulit dengan modal pas-pasan seperti saya, seperti perusahaan kami. Lalu makanya saya berpikir kita masuk ke pasar tempat usaha. Tentu kita juga berharap suatu saat perusahaan kami, Sabun Lavera, menjadi lebih besar, bukan lagi masuk ke pasar B2B, tapi juga bisa masuk ke pasar rumah tangga. Sabun curah yang kami tawarkan sama seperti halnya membeli galon air mineral. Jerigen yang kami kirim sama seperti air mineral, yang kosong kita tarik, yang isi kita antar. Sehingga 100% orang membeli sabun isinya saja. Jerigen pun hanya sifatnya jaminan. Kalau sudah nggak belanja lagi, dikembalikan lagi ke kami, uang jaminan jerigennya pun kita kembalikan. Perusahaan-perusahaan banyak suka dengan konsep seperti ini, apalagi yang sudah ISO, apalagi yang sudah menetapkan standar lingkungan hidup, dia bisa mengurangi limbah kemasan. Jadi kita menawarkan konsep curah dengan tagline sabun curah, murah, berkualitas. Contoh kalau sabun kemasan di supermarket atau di minimarket isinya 775 mili. Mungkin harganya kisaran antara 13.000 atau 14.000. Paling murah mungkin ada yang 12.500, kalau lagi promo hari Jumat Sabtu Minggu ada yang 12.000. Isinya hanya 775 mili. Nah, kami jual curah isinya 1 liter. Arti 1 liter harga konsumennya itu sekitar 12.000 cuci piring. Artinya sabun yang kami tawarkan, sabun cuci piring yang kami tawarkan isinya lebih banyak, 775 mili dibanding 1 liter. Harganya lebih murah, 14.000 dibanding 12.000. Secara hitung-hitungan ekonomi, tempat-tempat usaha, perusahaan, restoran lebih untung beli sabun yang saya produksi. Dan kami jual sabun curah tidak asal murah. Tentu kami akan mengedepankan kualitas. Target pasar kami memang adalah orang yang biasa menggunakan produk merek terkenal, ingin membeli sabun dengan harga murah, tapi dengan kualitas yang baik. Nah, itulah target pasar kami yang kami tetapkan. Jadi,
tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit bagi kami ketika menawarkan produk sabun dengan kualitas yang sebetulnya mereka sudah biasa menggunakan produk-produk merek ternama. Kalau pandemik ini bagi kami alhamdulillah tidak begitu pengaruh. Artinya tidak begitu pengaruh begini. Kami punya lebih dari 20 jenis produk sabun. Ada yang fast moving, ada yang slow moving. Nah, fast moving ini sabun cuci piring, deterjen cair, karbol, pembersih lantai. Nah, yang slow moving ini hand sanitizer, disinfektan, cuci tangan. Nah, pada saat kondisi normal-normal aja, cuci piring laku, hand sanitizer tidak terlalu laku. Nah, saat pandemik terbalik, yang dulunya slow moving jadi fast moving, yang dulunya fast moving jadi slow moving. Artinya terbantulah dengan produk-produk yang slow moving kami meningkat menjadi fast moving, seperti hand sanitizer, cuci tangan, karbol, sama disinfektan. Jadi secara grafik sebetulnya stabil, hanya memindahkan dari fast moving menjadi slow moving, yang slow moving jadi fast moving. Alhamdulillah untuk produksi dengan kapasitas pabrik kami saat ini seminim-minimnya ada paling sekitar 2 atau 3 ton. Tapi sebetulnya kalau memang dipaksa, itu satu shift. Kalau 3 shift kita bisa sampai 8 ton. Sampai saat ini produksi kami 1 bulan sekitar 60 ton. Jadi rata-rata per hari 2 ton. Karyawan saat ini total seluruhnya sekitar 17 orang. Kami selalu menanamkan nilai-nilai iman kepada karyawan. Saya wajibkan setiap karyawan di handphonenya masing-masing install aplikasi Al-Quran yang setiap saat harus dibaca. Nilai-nilai iman lain adalah 1, sholat 5 waktu tidak boleh tertunda. Kemudian menjalankan sholat dengan khusyuk. 1 lagi adalah zakat. Setiap penghasilan yang kita dapatkan disarankan, diwajibkan, bahkan harus dibayarkan zakat. Kemudian bagi yang sudah berkeluarga harus setia kepada keluarganya masing-masing. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tidak mengkomunikasikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebetulnya semua itu tercakup dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 sampai ayat 11. Jadi standar surat Al-Mu'minun ayat 3 dan 11 inilah yang saya gunakan untuk mendisiplinkan karyawan kami dan memberikan motivasi buat karyawan kami sehingga bekerja itu tidak sekedar hanya memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk memenuhi bekal di akhirat nanti. Karena dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 sampai ayat 11 tersebut, ketika syarat itu sudah dijalankan, syarat itu sudah terpenuhi, adalah janji Allah adalah surga Firdaus. Sabun Lavera memiliki 12 distributor seluruh Indonesia. Di Jakarta ada sekitar 5 distributor, kemudian ada di Kerawang, kemudian ada di Bandung, Cirebon, Pemalang, Kudus, Semarang, Jogja, Bukit Tinggi, Medan, dan beberapa tempat lain. Dan kami memiliki lebih dari 400 agen seluruh Indonesia. Itu yang hanya terdaftar di Jakarta. Belum lagi yang terdaftar di beberapa distributor lain tersebut. Nah, produk sabun kami digunakan oleh banyak perusahaan ternama. Salah satunya adalah Lion Air, Wings Air, Trigana Air Service, Mall Botani Bogor, Rumah Sakit Persahabatan, Sreya Tbk, Bright Polymer Tbk. Terus kemudian ada perusahaan kurir Tiki. Terus ada lagi restoran-restoran ternama franchise seperti Bebek Salero, Bebek Selamet. Kemudian ada lagi beberapa perusahaan-perusahaan hotel. Dulu ada beberapa hotel yang dalam jaringan AIRI juga kita support. Ada spa, tempat fitness, dan lain-lain. Ada restoran-restoran besar yang menggunakan produk sabun Lavera untuk kebutuhan kitchen.
Nah, untuk menjadi distributor itu ada hak eksklusif dalam satu wilayah. Cukup membeli produk minimum 3 ton sudah menjadi distributor. Nah, untuk menjadi stokis dengan membeli produk minimum 1 ton sudah bisa menjadi stokis. Kemudian untuk menjadi agen, kami menyebut agen kami namanya dealer. Untuk menjadi dealer itu mulai 1,5 juta sudah bisa jadi dealer. Tidak perlu tempat khusus, Anda bisa jajakan di rumah, karena teman-teman sendiri pasti rumah tangganya butuh sabun. Dengan menjual sabun, tentu akan mengeluarkan kos pengeluaran rumah tangga rutin, karena sabun ini gampang laku. Setiap golongan, di golongan level atas sampai level bawah, semuanya pakai sabun. Nggak ada yang nggak pakai sabun, karena tiap hari pasti cuci piring, tiap hari pasti mandi, tiap hari pasti ngepel lantai rumah. Jadi sangat mudah jualan sabun, bisa dipakai untuk keluarga sendiri sudah untung. Di keliling kita, tetangga-tetangga kita, kiri kanan semuanya jual sabun. Ini produk yang dibutuhkan masyarakat luas, jadi tidak terlalu sulit. Kiri kanan kita bisa lihat ada tukang gado-gado, ada tukang somai, ada tukang bubur, ada warteg, ada klinik, bisa kita tawarkan semua di situ. Kuncinya kita berusaha adalah satu ilmu. Ini yang paling penting. Contohnya ini, saya ini sarjana jurnalistik, sekolahnya lulusan S1 jurnalistik. Kenapa saya bisa bikin pabrik sabun? Yang sebetulnya itu adalah haknya orang-orang yang memiliki sarjana kimia atau farmasi. Tentu di luar background pendidikan saya, tapi karena saya belajar, saya tekun belajar, rajin membaca, rajin bertanya, makanya saya bisa. Saya juga punya bisnis properti yang sebenarnya properti ini adalah miliknya sarjana teknik sipil. Saya sarjana jurnalistik. Saya bisa bangun dan alhamdulillah berhasil, itu pun dari proses belajar. Intinya adalah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita usahakan, kalau kita tahu ilmunya, kita belajar, insya Allah sukses di depan mata.